artifisial. Ya, perhatikan video berikut ini. Lihat saja ya. Baik-baik. Tadi kita sudah lihat video. Sekarang apa yang kalian lihat dari video tadi? Robot apa? Robot manusia. Nah, menurut kalian itu robot manusia. Bagaimana benda itu atau robot itu bisa bergerak dan melakukan hal-hal yang pintar? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, masih belum tahu ya? Oke, hari ini kita akan belajar tentang itu, tentang AI atau kecerdasan artifisial. Sekarang, selain robot yang tadi kita lihat, coba sebutkan benda-benda apa saja atau aplikasi pintar apa saja yang pernah kamu gunakan. Ada Google apa? Google apa? Google Maps. Apa lagi? Google Chrome apa lagi? Hah? Google Translate itu pintar. Apa lagi? Google Assistant itu pintar. Tapi ini digunakan sendiri kok. Oke, pintar. Semua ternyata yang punya anak-anak ini hebat. Apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan definisi kecerdasan artifisial dengan jelas. Definisi atau arti ya. Jadi kamu ini dapat menjelaskan arti atau definisi dari kecerdasan artifisial. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik atau ciri-ciri dari kecerdasan artifisial. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membedakan mana mesin cerdas dan mana mesin non cerdas. Oke, jadi kecerdasan artifisial adalah kepintaran buatan yang dibuat oleh manusia. Artinya apa? Mesin atau komputer itu bisa berpikir, bisa belajar, sama seperti dengan manusia. Ya, dari gambar ini ada berapa gambar? Gambar manakah yang mengandung kecerdasan artifisial? Coba perhatikan. Yang mana? Ini apa ini? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ya, atau tablet. Mana yang kira-kira termasuk dari robot? Robot anjing dan tablet. Sekarang kita masuk di karakteristik kecerdasan artifisial atau dari ciri-ciri. KA saja ya, ibu sebut ya. Jadi KA itu kecerdasan artifisial ya, atau AI, artificial intelligence ya. Oke, yang pertama, KA bisa belajar dari pengalaman. Contohnya seperti apa? YouTube dan Google Translate. Google Translate. Siapa yang pernah menggunakan YouTube? Berarti semua punya HP Android kan di rumah? Tepuk tangan. Oke, sekarang kalau kamu cari di pencarian YouTube, ya, di pencarian YouTube, tulis Bobo Boy atau film Bobo Boy, yang keluar itu apa? Ya, film Bobo Boy semua. Ada yang mulai dari episode 1, episode 2, ya kan seperti itu. Jadi ada kemiripan, ya. Jadi nanti berikut kamu buka lagi YouTube, nanti keluar itu lagi. Karena berdasarkan data yang kamu masukkan, ya. Berdasarkan yang kamu masukkan. Yang kedua itu Google Translate. Sama juga. Contoh bahasa Inggris. Atau siapa yang sudah pintar bahasa Inggris di sini? Biasanya di rumah pakai Google Translate.
masukkan ulang-ulang, itu dia akan baca dari kita punya rahang, kita punya bentuk hidung, bentuk bibir, ya, wajah bulat, hidung tinggi, itu dia bisa baca. Kita lanjut, jadi sudah paham ya? Kita masuk di perbandingan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kita punya alat elektronik di rumah, kan itu ada yang termasuk cerdas atau mesin cerdas, ada yang tidak atau non cerdas. Kira-kira kalian selain gambar yang di depan, yang termasuk dari mesin non cerdas, mesin cerdas apa kira-kira? 5, kan 5. Coba angkat tangan yang bisa, yang termasuk mesin cerdas. Oke, Daniel? Laptop, oke. Kedua, masih ada? Oke, Kelsey? iPad, oke. Apa? Komputer. Sudah tadi. Tadi apa? Laptop. Oh ya, maaf. Komputer. Apa lagi, Jessie? Vacuum cleaner, ya? Ya, yang sudah ada AI-nya. HP tadi sudah. Oke, tepuk tangan. Jadi sudah tahu kan mesin cerdas. Yang termasuk mesin non cerdas, alat elektronik yang di rumah yang termasuk dengan mesin non cerdas. Yang lain lagi, Iskia. Oke, mau? Banyak loh alat elektronik di rumah ya. Apa lagi? Kulkas, kipas angin, blender, AC. Ayo, ladies. Maaf. Oke, terakhir. Magicom. Oke, tepuk tangan dulu. Kita akan melihat perbandingan mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ya, dari segi aspeknya dulu, dari cara kerja, ya, perhatikan baik-baik. Dari cara kerja, mesin cerdas, cara kerja bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Kita mau ke jalan ini, kadang salah, pernah tidak? Kadang jalannya beda ya. Tetapi karena diulang, masukkan data, diulang dan diulang, dia akan memperbaiki dirinya sendiri. Bukan lagi kita yang perbaiki, tetapi melalui data dia memperbaiki dirinya sendiri. Nah, sedangkan mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Ya, contoh remote TV. Ada bisa TV ganti sendiri? Tidak. Harus pakai remote kan? Itu sudah di apa? Harus sesuai instruksi. Kita menonton RCTI nomor 2, kita menonton SCTV nomor 5. Ya, jadi sesuai dengan apa yang kita sudah sesuai dengan instruksi yang ada. Jadi itu beda antara aspek kerja mesin cerdas dan mesin non cerdas. Adaptasi. Perhatikan. Datang. Halo. Konsentrasi. Tepuk fokus. Fokus. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua, adaptasi. Mesin cerdas. Perhatikan baik-baik. Mesin cerdas bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Jadi adaptasi. Jadi kita tidak perlu kasih lagi data ulang, tetapi dia tanpa diperintah dia dapat menyesuaikan diri. Sedangkan mesin non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, tetapi hanya
menentukan suatu keputusan. Jadi dia tidak bisa sendiri, ya. Itu kalau mesin non cerdas. Jadi apa-apa tadi? Mesin perbandingan dari mesin cerdas dan non cerdas. Yang pertama ayo. Yang pertama apa? Perbandingan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yang pertama. Yang pertama apa? Yang lain. Ya, coba Juan berdiri nak. Apa? Ya, cara kerja dari apa? Dari mesin dan ya, cara kerjanya seperti apa mesin cerdasnya? Yang lain perhatikan. Ya, sedangkan mesin non cerdas sesuai instruksi yang sudah. Ya, benar? Benar. Oke, yang kedua, Rio. Ayo Rio. Bisa dong yang kedua, perbandingan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ayo Rio. Gloria. Adaptasi. Ya, adaptasi. Mesin cerdasnya apa? Mesin cerdas bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Oke. Mesin non cerdas Tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Oke. Benar? Nah, Oke, yang ketiga. Elona. mesin cerdas bisa mengambil sendiri berdasarkan data. Mesin cerdas ditemukan intervensi manusia. Iya, benar? Oke, tepuk tangan. Ya, sekarang kita masuk nanti di diskusi kelompok. Oke. Ya. Oke. 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 Silakan. Disuruh gambarkan berarti kreativitas masing-masing kelompok ya. Boleh. Untuk gambarnya boleh sambung di belakang kertas. Silakan. Ya, dong ini gambar robot impianmu, impian kelompok 2. Apa ini? Robot apa namanya?
Ya, yang ada yang ingin mengoreksi, silakan. Ada yang ingin mengoreksi A? Dari kelompok 3 ada yang ingin mengoreksi? Tidak ada? Pak, oke. Tepuk tangan. Silakan dulu kelompok 2. Teman-teman? Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasilnya. Nomor 1, menurut kelompokku, apa itu kecerdasan AI? Jawaban, kepintaran yang dimiliki oleh manusia. Nomor 2, tuliskan 2 ciri-ciri versi cerdas AI. Belajar dari pengalaman, bisa mengambil keputusan sendiri. Nomor 3, tuliskan 3 contoh mesin cerdas dan mesin non cerdas. 1, bisa mengambil keputusan sendiri. 2, bisa belajar dari pengalaman dan perbaiki kinerjanya. 3, bisa menyelesaikan laporan. Cerdas, 1, hanya bekerja sesuai instruksi. 2, tidak bisa menyelesaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. 3, mesin cerdas investasi manusia untuk sebuah keputusan. Nomor 4, robot bermesin. Robot ini membantu membersihkan ruangan dan untuk menjadi bersih. Oh, jadi
sendiri. Mau toh? Ayo anak-anakku yang hebat, cerdas, dan kreatif. Siapa tahu besar nanti kamu akan menjadi pencipta AI atau kecerdasan artifisial di masa depan. Baik, amin. Pintar. Sebelum kita pulang ada PR yang